Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan P3K ya, atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi hari ini kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan P3K ini. Berita atau informasinya datang dari Ketua Solidaritas Nasional Wiyata Bakti Indonesia Provinsi Sumatera Selatan. Jadi Ketua SNWI ini memberikan pendapatnya terkait dengan dinamika yang muncul saat ini berkaitan dengan pengalihan status P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu untuk jabatan guru, kemudian guru P3K yang diberi kesempatan untuk berproses menjadi pegawai negeri sipil. Jadi pendapatnya agar pemerintah jangan dulu membuka seleksi CPNS untuk jalur umum sebelum semua P3K bisa dialihkan statusnya menjadi PNS. Walaupun tentunya usulan ini ya kemungkinan kecil bisa disetujui oleh pemerintah. Karena saya yakin masyarakat di luaran sana juga yang bukan bagian dari P3K paruh waktu maupun P3K juga banyak yang ingin melamar sebagai ASN gitu ya. Sehingga kalau di stop terlebih dahulu sampai P3K semua diangkat menjadi PNS, tentunya masyarakat di luar sana banyak yang memprotes. Karena sampai dengan saat ini pun sudah ada gitu ya masyarakat yang memberikan pendapatnya berkaitan dengan rencana dari pemerintah mengalihkan status guru P3K paruh waktu menjadi penuh waktu dan memberikan kesempatan guru P3K penuh waktu menjadi PNS. Karena mereka juga ingin mengikuti seleksi ASN. Kenapa guru dengan embel-embel pengabdian mereka diberi hak istimewa untuk bisa menjadi PNS. Jadi masyarakat umum juga ingin merasakan, ingin diberi kesempatan yang sama untuk bisa mengikuti seleksi menjadi ASN, baik itu P3K maupun PNS. Dan anggapan dari Ketua SNWI ini bahwasanya guru yang sudah mengabdi lama, baik itu dari honorer, kemudian menjadi P3K paruh waktu, dan saat ini mungkin sudah menjadi P3K penuh waktu, sudah banyak pengalamannya. Walaupun para fresh graduate tentunya akademiknya gitu ya lebih encer, lebih pintar, tetapi menjadi seorang guru bukan hanya dilihat dari kemampuan akademik semata, tetapi harus punya pengalaman, harus bisa membimbing, karena guru tugasnya bukan hanya memberikan pelajaran tetapi mendidik, membentuk karakter anak. Sehingga guru yang berpengalaman tentunya juga sangat dibutuhkan untuk mendidik seorang murid atau siswa. Jadi kita tunggu ya apakah pendapat ini mendapat respon positif dari pemerintah. Apakah mungkin P3K akan diselesaikan terlebih dahulu untuk bisa diangkat menjadi PNS, baru dibuka seleksi CPNS untuk umum. Kita lihat ke depan, walaupun kemungkinannya tentunya sangat kecil, tetapi kita hargai pendapatnya. Dan untuk lebih jelasnya berkaitan dengan hal ini, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi terkait dengan usulan agar sebelum atau semua P3K diangkat PNS gitu ya, sebelum semua P3K diangkat PNS, jangan dulu dibuka seleksi CPNS untuk umum. Kita coba lihat beritanya ya. Diberitakan oleh cpns.com, judulnya sebelum semua P3K diangkat PNS, seleksi CPNS umum di stop dahulu. Kita coba bacakan ya. Sebelum semua P3K diangkat PNS, seleksi CPNS umum seharusnya di stop dahulu. Ini demi keadilan dan aspek pemerataan. Ketua Solidaritas Nasional Wiyata Bakti Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, Susi Mariani mengatakan, setuju apabila peralihan P3K ke PNS secara bertahap berdasarkan usia dan masa kerja. Masa kerja dihitung dari waktu kami honorer, bukan melalui tes, kata Susi kepada CPNN Minggu 23 Agustus 2026. P3K lanjutnya sudah melalui serangkaian tes pada 2022, sehingga untuk pengangkatan PNS tidak perlu dites lagi. Tes membutuhkan dana yang tidak sedikit.
Selain itu, dalam situasi efisiensi anggaran, seharusnya pemerintah meniadakan hal-hal yang mengarah pada pemborosan. Kurang bagaimana lagi, guru ini bolak-balik dites, ujarnya. Dia mengimbau pemerintah untuk tidak membuka seleksi CPNS dari jalur umum sebelum semua P3K diangkat menjadi PNS. Memang kemampuan akademik fresh graduate oke lah, karena mereka baru tamat. Namun mereka belum tentu berpengalaman seperti guru P3K yang sudah lama mengabdi dari mulai kurikulum KTSP sampai sekarang deep learning. Karena kami sudah berpengalaman dari honorer sampai P3K dan kami semua sudah mempunyai sertifikat pendidik atau serdik. Kurang apa lagi dengan kami, tanya Susi. Lebih lanjut, Susi menilai guru tugasnya bukan hanya mengajar dan mendidik, tetapi pembentukan karakter anak. Guru dihadapkan dengan anak-anak zaman sekarang yang mana teknologi dan medsos adalah guru kedua bagi siswa. Butuh ketelatenan dalam mengajar dan mendidik anak-anak zaman sekarang. Guru harus bisa mengedukasi anak-anak agar jangan sampai mereka menelan mentah-mentah info dari medsos yang mereka dapat. Sekolah adalah rumah kedua bagi anak-anak, tutur Susi. Ya, itulah ya pendapat atau pernyataan gitu ya dari Ketua Wiyata Bakti Nasional gitu ya. Kita coba lihat apa nama organisasinya tadi ya. Ketua Solidaritas Nasional Wiyata Bakti Indonesia Provinsi Sumatera Selatan yang meminta agar jangan dulu dibuka seleksi CPNS untuk jalur umum sebelum semua P3K bisa dialihkan menjadi PNS. Jadi bagaimana menurut pendapat teman-teman? Apakah teman-teman setuju dengan pernyataan dari Ketua Solidaritas Nasional Wiyata Bakti Indonesia ini? Bagi yang punya pendapat terkait dengan hal ini, bagi yang punya pertanyaan terkait dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.